pagi semuanya, selamat kita bertemu kembali di hari Minggu di Yabes Ministry. Sebentar kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Sampaikan pada Yesus. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Tuhan, kami boleh kembali berkumpul Tuhan, walaupun masih online, tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami memulaikan ibadah Yabes Ministry ini, Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Allah Itu Baik.
Sekarang kita mari menyanyikan lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Yesus Padamu Ku Berseru. Hanya kepada
firman Tuhan, saya minta Ko Samuel untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami puji dapat menjadi rupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam jumpa lagi dalam ibadah kita pada saat ini. Saya berterima kasih buat kesempatan untuk saya dapat menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Minggu. Persekutuan doa Yabes Ministry Bandung. Tuhan berkati kita semua dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Tuhan Maha Hadir. Kita akan melihat bersama di dalam kitab Yehezkiel 48 ayat 35. Yehezkiel 48 ayat 35. Saya bacakan firman Tuhan. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, saudari yang diberkati Tuhan, keluarga, persekutuan doa Yabes Ministry Bandung. Ya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel, kalau kita belajar tentang kitab Yehezkiel, ya, kitab Yehezkiel ini adalah kitab di mana Tuhan menyatakan apa yang menjadi isi hatinya untuk bangsa Israel, Yehuda pada saat itu. Ya. Di mana kalau kita melihat di dalam kitab Yehezkiel ini, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi dari dosa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan sampai kepada penghukuman mereka dan sampai kepada pemulihan umat Tuhan. Di dalam Yehezkiel 40 sampai 48, ya kalau kita melihat di dalam pasal 40 sampai 48 itu menjelaskan bagaimana Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan tentang umat, yaitu Israel, Yehuda, yang dipulihkan oleh Tuhan. Di sana Nabi Yehezkiel melihat ada bait Allah yang baru, yang atasnya kemuliaan Tuhan telah kembali. Kalau kita melihat di dalam kitab Yehezkiel, bait Allah yang lama, di mana kemuliaan Tuhan itu pergi meninggalkan bait Tuhan karena dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Namun kalau kita melihat di sini, ada bait Allah yang baru, yang atasnya kemuliaan Tuhan telah kembali, bernaung. Ada ibadah yang baru dengan pelayanan dan sistem korban yang sempurna. Ini berbicara tentang ibadah yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Kita bisa lihat itu di dalam pasal 40 sampai pasal 48. Dan di sini juga di pasal 48 kita bisa melihat Yehezkiel juga melihat bagaimana Tuhan itu membagikan tanah kudus yang baru. Ya, dibagikan di antara suku-suku Israel sebagai milik pusaka mereka. Dan tentu dengan prinsip-prinsip yang baru. Kita bisa lihat itu di dalam pasal 48 ayat 1 sampai ayat 29. Namun ada hal yang sangat-sangat istimewa, yaitu tempat kudus di tengah-tengah umat Tuhan, yaitu kota Tuhan, yang dikatakan dikelilingi tembok dengan 12 pintu. Bapak Ibu, kalau kita membaca itu di dalam pasal 48 ayat 30 sampai ayat 35, ya. Ayat pokok kita ayat 35. Tapi dalam ayat 30 sampai ayat 35 kalau kita melihat, ya, ada kota Tuhan yang dikelilingi tembok 12 pintu berdasarkan jumlah suku Israel.
dan diberi nama sesuai dengan suku-suku Israel. Hal ini menunjukkan setiap mereka memiliki hak yang sama atas kota ini, yaitu kota Tuhan. Yang akan kita bahas saat ini adalah nama kota yang disebut di dalam ayat 35. Kota di sini diberi nama Tuhan hadir di situ. Ya, seperti yang kita baca di dalam ayat 35. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di situ. Kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani itu memakai kata Yehovah Shammah, yang berarti Tuhan Maha Hadir. Hal ini menunjukkan keberadaan Tuhan Allah di tengah umatnya. Dan Allah akan selama-lamanya bersama umat-umatnya. Dalam hal ini tentu adalah umat Tuhan yang dipulihkan oleh Tuhan. Umat Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Maha Hadir. Ya. Tuhan hadir di situ. Tuhan Maha Hadir. Yehovah Shammah. Ini menunjuk keberadaan Allah yang tidak terbatas oleh ruang, tempat, dan waktu. Jadi Allah kita Maha Hadir, ya, menunjukkan Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau kita melihat kata maha dalam bahasa Latin itu memakai kata omni, yang berarti semua. Hal ini untuk menyatakan Allah hadir di semua tempat, dimanapun Tuhan ada. Dia hadir di sana, di tempat Bapak Ibu. Dia hadir di sana, di rumah kita masing-masing. Dia hadir di sini, di tempat saya berada saat ini. Di tempat saya berbaring. Tuhan itu ada di sini. Tuhan itu ada di sana. Dimanapun Bapak Ibu pergi, Tuhan itu ada di sana. Karena dia nggak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun, di tempat tersembunyi, Tuhan tetap ada. Karena dia adalah Allah yang Maha Hadir. Bapak Ibu kalau melihat di Indonesia ada beberapa toko yang supermarket yang kita kenal, yaitu Alfamart, Indomaret, yang mungkin orang katakan ada di kota-kota ada, ya, tapi terbatas, ya. Di kota-kota besar mungkin ada, kalau udah sampai di pedalaman nggak ada. Berbeda dengan Tuhan kita. Apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 139? Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 10. Ini dalam bentuk pujian yang sering kali kita nyanyikan, ya. Dikatakan seperti ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Kita lihat, Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Oleh ruang, ya. Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Tuhan yang ada di hari ini, Tuhan juga yang ada di hari esok kita. Di masa depan kita, itu sebabnya dia tahu bagaimana masa depan kita. Dan dia mengontrol semua itu. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11.
Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini membuktikan Tuhan itu tidak terbatas juga oleh waktu. Dia bukan hanya tidak terbatas oleh tempat, oleh ruang. Tapi dia juga adalah Allah yang tidak terbatas oleh waktu. Jadi Tuhan yang ada di hari ini, Tuhan yang juga ada di hari esok kita, di masa depan kita. Itu sebabnya dia tahu bagaimana masa depan kita. Dia mengontrol semua itu. Hal inilah alasan Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir. Mengapa kita nggak boleh khawatir? Karena kita terbatas. Kita nggak tahu apa yang akan kita alami di hari depan kita, di hari esok kita. Tetapi Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Dia ada hari ini, dia ada di hari esok kita. Di masa depan kita dia tahu seperti apa masa depan kita. Itu sebabnya kita serahkan hanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang atur itu semua. Jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Inilah mengapa kehadiran Tuhan itu Tuhan untuk tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan saya percaya tinggal di dalam setiap kehidupan kita ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi kehadiran Tuhan itu sesuatu yang sangat penting. Karena dia adalah Allah yang punya kuasa atas alam semesta. Dia yang tidak terbatas ruang dan waktu, yang mengontrol hidup kita. Dan tanpa Allah kita menyadari kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita butuh kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kita. Kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita dimanapun kita berada, itu merupakan berkat terbesar bagi kita. Karena dari kehadiran Tuhan itulah kita bisa menikmati sukacita, kita bisa menikmati damai sejahtera. Dan itu kita nikmati, itu dari sorga, dari tempat kediaman Allah. Dia berikan kepada kita. Kenapa? Karena dia hadir di dalam hidup kita, di hati kita, di tempat di mana kita berada. Dia hadir di hari esok kita. Itu sebabnya Tuhan yang Maha tahu semua. Kita menyerahkan hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya semua orang pasti mau mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya. Pertanyaannya bagaimana mengalami Yehova Syama itu dalam hidup kita? Bagaimana mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Ada dua hal yang harus kita lihat saat ini. Yang pertama, ini berbicara tentang kekudusan, kesucian. Di dalam Yesaya 57 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Kalau saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini, sebab beginilah kata Allah yang maha tinggi dan kudus, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci. Ini berbicara tentang sorga. Tapi juga di antara orang-orang yang rendah hati dan yang menyesali dosa-dosanya, untuk memulihkan semangat dan harapan mereka. Jadi yang pertama kita lihat di sini, aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci, kudus. Jadi Tuhan Maha Hadir itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi tanpa kekudusan kita tidak dapat menikmati Tuhan. Tanpa kekudusan, kehadiran Tuhan itu tidak kita dapat nikmati dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Allah itu kudus. Itu sebabnya umat Tuhan juga harus kudus, harus suci di hadapannya. 1 Petrus 1 ayat 16 katakan seperti ini.
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Itu ada di dalam perjanjian lama. Yesus katakan kepada umat Tuhan Israel, kamu harus hidup kudus karena aku kudus. Tuhan Allahmu kudus. Jadi harus ada kekudusan untuk dapat menikmati kehadiran Allah. Harus ada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan untuk kita dapat menikmati kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Kita menikmati Yehova Syamah dalam hidup kita. Harus ada kehidupan yang dijaga tetap dalam keadaan kudus. Berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai ayat 20. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi kita lihat Roh Kudus ya, ini adalah pribadi Allah yang diberikan Bapa bagi kita sebagai orang percaya ketika Yesus naik ke surga. Yesus berikan kita Roh Kudus, pribadi Allah. Dan dia ada di dalam hidup kita. Dia ada saat ini. Dia ada di hari esok kita. Di masa depan kita dia ada. Itu sebabnya muliakan Allah. Muliakan dia dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Tentu dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dengan kehidupan yang dimana kita menjaga itu tetap kudus bagi kemuliaan Allah. Sebab sekali lagi saya mau katakan karena kita menyembah Allah yang kudus. Belajar dari bangsa Israel. Saya tadi katakan dalam kitab Yeskiel, juga tertulis dalam beberapa kitab di dalam perjanjian lama. Bagaimana keadaan bangsa Israel saat mereka tidak menghargai kekudusan Tuhan. Dengan menyembah berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain. Maka dikatakan Allah meninggalkan mereka. Tuhan meninggalkan bait-Nya. Dalam arti kehadiran Tuhan itu tidak ada lagi di tengah-tengah umatnya. Kenapa? Karena Allah tidak bisa berkompromi dengan yang tidak kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau kehadiran Tuhan itu tidak ada di tengah-tengah umatnya, apa yang mereka alami? Kehidupan yang sangat-sangat menyedihkan. Dan tentu kita tahu tentang keadaan umat Tuhan. Ketika Tuhan tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Tidak ada damai sejahtera, sukacita. Kenapa? Karena itu hanya dapat dikerjakan oleh Tuhan di dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya kita harus memuliakan Tuhan dengan hidup kita, di mana kita melakukan sesuatu dan terus sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam perjalanan kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Jadi yang pertama, untuk dapat menikmati kehadiran Tuhan, ada kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kerendahan hati. Kalau kita melihat lagi di dalam Yesaya 57 ayat 15, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sebab beginilah kata Allah yang maha tinggi dan kudus yang berkuasa untuk selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci. Tetapi juga di antara orang-orang yang rendah hati. Jadi kita lihat kerendahan hati. Firman Tuhan katakan dia Tuhan tinggal di antara orang-orang yang rendah hati. Jadi kerendahan hati ini dibutuhkan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan untuk kita dapat menikmati kehadiran Allah, Yehova Syamah itu dalam hidup kita. Kalau kita melihat kerendahan hati, di dalam bahasa Latin itu disebut humilitas. Kata ini berasal dari kata humus yang artinya tanah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kata ini memiliki pengertian yang benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena seseorang yang rendah hati adalah mereka yang menyadari asal-usul dirinya, yaitu debu tanah. Karena firman Tuhan katakan, dari sana kita diambil. Dari debu tanah kita dibentuk jadi manusia. Jadi kita tanah. Dan kita akan kembali, kata firman Tuhan, akan kembali menjadi tanah. Karena dari sana kita diambil. Apa yang dapat kita banggakan dalam hidup kita? Hanya Tuhan yang dapat kita banggakan. Kita mau berbangga dengan kekayaan kita, dengan kehebatan kita. Kita harus ingat siapa kita. Kita dari debu tanah dan akan kembali ke sana. Tetapi roh yang menghidupkan kita itu akan kembali kepada Bapa. Itu sebabnya hiduplah di dalam kerendahan hati. Menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Tetapi oleh kasih karunia juga kita dilayakkan oleh Tuhan. Kerendahan hati akan menghadirkan Tuhan itu dalam hidup kita. Mengapa kita harus rendah hati sebagai umat-umat Tuhan? Karena kalau kita lihat, Allah itu hadir itu untuk memerintah dan mengatur setiap hidup kita. Jadi Dia yang harus berdaulat atas hidup kita. Kita nggak harus mengatur Tuhan. Ya. Kenapa kita harus rendah hati? Karena kita punya Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan Dia Allah ketika Dia hadir, Dia akan mengatur kehidupan kita. Dia yang akan memerintah atas setiap kehidupan kita. Bukan kita yang akan mengatur Tuhan. Orang yang tinggi hati, dia nggak akan memberikan hidupnya diatur oleh Tuhan. Dia yang akan berusaha untuk mengatur Tuhan. Orang tinggi hati, dia akan memaksa kehendaknya yang jadi bukan kehendak Tuhan. Itu orang yang tinggi hati. Tetapi orang yang rendah hati, dia akan menyerah. Dia akan berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan atur, Tuhan bentuk sesuai dengan kehendaknya. Itu orang yang rendah hati. Itu sebabnya butuh kerendahan hati untuk dapat menghadirkan Tuhan itu dalam hidup kita. Untuk kita bisa menikmati kehadiran Tuhan yang membawa sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Hanya kepada orang-orang yang rendah hati. Karena dia tahu apa yang harus dia perbuat bagi kita. Bagaimana dia melindungi kita. Bagaimana harus membela kita ketika kita dalam persoalan. Bagaimana harus melindungi kita ketika kita sedang membutuhkan perlindungan. Bagaimana menyelamatkan kita. Dia yang tahu itu semua. Itu sebabnya kita butuh kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 11 katakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, tetapi semua orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dilimpahi berkat dan akan menikmati damai sejahtera yang menakjubkan. Ini dampak dari kehadiran Allah. Mereka akan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Mereka akan menikmati damai sejahtera yang menakjubkan. Dan banyak hal Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Saya katakan tadi, ini adalah dampak kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang rendah hati, karena kerendahan hati itu adalah tanda kita menghargai kehadiran Allah. Kita butuh kehadiran Allah dan kita berserah penuh kepada kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Alami Yehova Syama itu dalam hidup kita. Alami kehadiran Tuhan itu dalam hidup kita. Karena tanpa kehadiran Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan siapa-siapa.
Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Hadirkan Tuhan, alami kehadirannya. Alami Yehova Syama itu dalam hidup kita. Namun ada dua hal untuk kita dapat menikmati kehadiran Tuhan. Di mana menjaga kekudusan dan hidup di dalam kerendahan hati. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Persekutuan Doa Yabes Ministry, saya berdoa Tuhan terus berkati kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati juga hambanya, Pastor Henry dan keluarga. Kiranya selalu diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa, sekalian kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kuduslah Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih buat saat ini. Terima kasih buat hari ini. Kami boleh kembali bersekutu dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu boleh mengajar kami pada saat ini Tuhan. Bagaimana kami sebagai umat-umat Tuhan, bahwa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Kami membutuhkan Allah, Yehova Syama itu dalam hidup kami. Karena kami menyadari tanpa Engkau, tanpa kehadiran-Mu di hati kami, di dalam hidup kami tidak akan memperoleh damai sejahtera. Karena kami percaya damai sejahtera dan sukacita itu hanya datang dari kerajaan sorga, dari tempat kediaman-Mu. Engkau berikan kepada kami ketika Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau terus mengalami kehadiran Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menjadi jemaat Tuhan yang hidup kudus, menjaga kesucian di hadapan-Mu. Ajar kami menjadi umat-umat Tuhan yang tetap rendah hati di hadapan-Mu. Karena kami percaya di sana Engkau hadir dan Engkau melimpahkan kami berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Hamba berdoa Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan Persekutuan Doa Yabes Ministry Bandung Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati pekerjaan mereka, diberkati usaha mereka, diberkati studi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya melimpah berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari putranya di dalam persekutuan, kekuatan, penghiburan oleh Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput gereja yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.